Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Sri Suryani dan juga rekan saya yaitu Mela Maulia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pelanggaran etika bisnis pada kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Next, untuk latar belakangnya, yaitu etika bisnis merupakan pedoman yang mengatur perilaku perusahaan agar menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai moral. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak hanya dituntut memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Salah satu bentuk penerapan etika bisnisnya yaitu adalah melalui prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Namun, pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia menghadapi permasalahan terkait laporan keuangan yang menimbulkan kritik dari masyarakat dan regulator. Next, untuk profil PT Garuda Indonesia. Nah, PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional milik negara yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. Garuda Indonesia juga tergabung dalam aliansi penerbangan global SkyTeam yang memungkinkan perluasan jaringan penerbangan dan peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, untuk kronologi kasusnya bermula ketika laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan laba bersih. Namun, terdapat perbedaan terkait pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Dua anggota komisaris menolak menandatangani laporan keuangan tersebut karena menilai terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan pendapatan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh OJK, perusahaan diminta melakukan penyajian kembali atas restatement terhadap laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Nah, untuk analisis permasalahan utamanya dalam kasus ini adalah pengakuan pendapatan yang dinilai belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, proses audit laporan keuangan juga menjadi sorotan karena laporan yang bermasalah tersebut tetap memperoleh opini audit sebelum akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh regulator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mela Maulia. Baik, selanjutnya ada analisis etika. Dari berdasarkan teori utilitarianisme, suatu tindakan dianggap etis apabila memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian bagi sebagian pihak yang terlibat. Dalam kasus PT Garuda Indonesia, pengakuan pendapatan yang menimbulkan kesalahan penyajian laporan keuangan justru berdampak negatif terhadap investor, pemegang saham, regulator, dan masyarakat. Jadi, oleh karena itu, tindakan tersebut tidak memenuhi prinsip utilitarianisme karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Sementara itu, berdasarkan teori deontologi, suatu tindakan dianggap eh, dinilai dari kepatuhan terhadap kewajiban dan prinsip moral, bukan dari hasil yang diperoleh. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara jujur, akurat, dan juga transparan. Jadi, dalam kasus ini, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut sehingga bertentangan dengan prinsip deontologi. Selanjutnya ada evaluasi praktik perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance di perusahaan sebelum berjalan secara optimal. Pengawasan internal perlu diperkuat agar setiap transaksi dapat diawasi dengan baik. Selain itu, independensi auditor juga menjadi perhatian
Karena auditor ini memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disusun secara benar dan sesuai dengan standar. Selanjutnya, perencanaan kebijakan. Sebagai upaya pencegahan, perusahaan juga perlu memperkuat sistem audit internal serta menerapkan whistleblowing sistem agar pelanggaran dapat dilaporkan secara aman. Selain itu juga pelatihan etika bisnis perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan mengenai pentingnya integrasi dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Kemudian ada dampak terhadap publik. Kasus ini memberi dampak yang cukup luas. Investor mengalami penurunan kepercayaan terhadap perusahaan, sementara reputasi PT Garuda Indonesia juga mengalami penurunan. Selain itu, masyarakat juga lebih kritis terhadap tata kelola perusahaan dan kasus ini turut memengaruhi kredibilitas pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan dari eh, presentasi ini. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018 merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan dan penerapan tata kelola perusahaan. Jadi, oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta penerapan good corporate governance agar kepercayaan publik dan keberlanjutan perusahaan dapat terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.